Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Semoga apa yang akan aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya ya. Oke teman-teman, sekarang aku mau unboxing dulu untuk kompor induksi atau kompor listrik ini. Jadi ini kompornya merek Idealife teman-teman ya. Udah lama banget aku kepengen kompor listrik, karena sebetulnya aku tuh belum berani masang gas ya teman-teman. Kalau tiba-tiba gasnya habis, terus pas suami nggak ada, ya udah aku tuh kadang libur dulu masak gitu. Oke teman-teman, seperti biasa di dalam paket penjualannya udah ada manual book atau buku petunjuk, dan ada kartu untuk klaim garansi ya. Nah, untuk buku petunjuk ini harus benar-benar kita baca, apalagi untuk pemula teman-teman ya yang belum pernah mengoperasikan kompor listrik. Jadi di situ petunjuknya, hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu. Nah teman-teman, pas aku buka barusan aku benar-benar suka dengan tampilannya, karena ini tuh mewah dengan temper glass ya, terbuat dari temper glass. Terus untuk tombol-tombolnya sendiri aku suka banget karena ini touchscreen gitu. Jadi untuk pemakaian yang terus-menerus atau pemakaian dalam jangka waktu yang panjang, ini benar-benar akan awet teman-teman ya. Tidak akan terkelopek-kelopek gitu untuk tombol-tombolnya. Terus untuk panjang kabelnya ini sekitar 1,2 meter. Nah seperti ini teman-teman ya, dari dekat tombol-tombolnya bisa kelihatan ini detail banget untuk berbagai keperluan, dan kita bisa setting untuk suhu sama waktunya ya. Terus di sini ada tombol warm untuk menghangatkan makanan, selanjutnya ada tombol timer, terus ini ada tombol untuk menaikkan dan menurunkan suhu plus wattnya ya. Nah ini terus ada hot plate teman-teman, lingkaran ini tempat menaruh alat masak kita. Jadi alat masak kita itu diameternya minimal 12 cm sampai 26 cm. Kalau kurang dari 12 cm nanti ada tulisannya error atau incompatible. Terus di sini ada logo spiral, ini tuh logo kompor induksi ya. Jadi alat-alat masak yang akan kita gunain itu khusus untuk kompor induksi. Jadi tidak semua teflon atau alat masak bisa kita gunain. Nah di bagian belakang ini ada kipas teman-teman. Kipas ini akan hidup pada saat kompornya hidup ya, berfungsi untuk mendinginkan. Dan hebatnya lagi untuk kompor Idealife ini sudah dilengkapi dengan termostat. Termostat itu untuk mencegah kebakaran. Jadi kalau overheating atau terlalu panas, nanti kompornya akan mati sendiri. Terus ini ada kakinya, ada 4 untuk kakinya, dan kompor listrik ini tidak bisa ditanam ya, hanya bisa ditaruh aja, tapi bisa dibawa kemana-mana, benar-benar praktis, portable banget, dan ini untuk beratnya cuma 2,5 kg. Nah tadi sama aku dicolokin, langsung bunyi seperti itu ya, dan sekarang kita akan tes untuk alat masaknya. Nah untuk alat masaknya harus datar atau rata seperti ini teman-teman, dan hebatnya lagi kompor listrik ini membuat pantat-pantat alat masak kita tetap kinclong, tidak akan cemong-cemong gitu. Terus untuk diameter wokpan aku ini 28 cm teman-teman, lebih dari 26 cm ya, jadi bisa digunain. Nah untuk tombol on off nya udah dihidupin, akan muncul angka 0 seperti ini, tapi kalau kita nggak langsung gunain akan hilang sendiri. Jadi kompor listrik ini tuh pinter banget teman-teman, akan otomatis mendeteksi, dan kalau kita nggak gunain ini akan benar-benar aman ya, langsung mati gitu. Nah ini aku hidupin lagi, terus tombol fungsinya aku pencet, ada di hotpot teman-teman, ini menunjukkan 600 watt ya. Nah kalau muncul angka seperti itu berarti alat masak ini bisa kita gunain ya, atau compatible. Nah sekarang aku coba untuk teflon yang lain, sekarang aku hidupin ya teman-teman. Nah kalau muncul E0 seperti ini berarti ini error, alat masaknya tidak bisa kita gunain, atau kita naruhnya tidak tepat. Untuk panci ini tidak bisa digunain juga teman-teman ya, ini error ya. Tapi kalau alat masak kita ada logo induksinya, terus pas ditempelin di kompor listrik itu ternyata error, berarti posisinya tidak tepat. Jadi kita posisiin di hot plate-nya itu harus tepat juga teman-teman ya. Nah sekarang kita coba lagi untuk alat masak yang lain. Ini alat masaknya tidak ada logo induksinya teman-teman, tapi kita coba aja ya. Dan ternyata alat masak ini tidak bisa kita gunain ya teman-teman.
Terus kita juga harus bisa mengenali tipe-tipe dari error ini dari E0 sampai E6. Untuk E0 berarti alat masaknya tidak kompatibel. Untuk alat masak bahan aluminium tidak bisa digunain, tapi untuk bahan stainless sama cast iron bisa digunain ya. Terus kalau muncul E1 berarti voltase dari PLN-nya yang tinggi, E2 voltase rendah. Kalau soal voltase ini hubungannya sama PLN ya. Terus kalau muncul E3 berarti alat masak atau pot yang kita gunain itu kekeringan, perlu ditambahin air misalnya ya atau minyak. Oke, lanjut. Kalau muncul E4 sampai E6 berarti hubungannya sama spare part dan perlu pergi ke service center ya. Dan untuk service center dari Idealab ini banyak banget, hampir semua di kota-kota besar ada, teman-teman bisa lihat di klaim kartu garansi ya. Nah teman-teman bisa lihat aku coba pakai stainless walaupun tidak ada keterangan untuk kompor induksi, tapi ini bisa teman-teman ya. Jadi untuk stainless seperti ini bisa banget. Jadi teman-teman walaupun harganya murah pun kalau memang kompatibel sama kompor listrik ya udah bisa digunain gitu. Tidak ada hubungannya sama mahal dan murahnya ya. Terus penyimpanannya ini diusahakan ada jarak ya 10 cm dari barang-barang yang lainnya. Oke, sekarang aku pengen nunjukin cara penggunaannya lebih detail teman-teman. Nah, sekarang aku mau naro alat masak di sini, diisiin air ya. Terus untuk memposisikan handle dari alat masak kita tidak harus ke depan, boleh dipinggirkan seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan kita aja. Dan sekarang aku pinggirin seperti ini karena aku pengen nunjukin gimana caranya mencet tombol-tombol di depan ini teman-teman. Nah setelah kita nyalain, tadi kedengaran suara kipas nyala juga teman-teman ya. Nah ini ada di fungsi hotpot teman-teman. Untuk hotpot sendiri 600 watt ya. Hotpot itu biasanya digunain untuk merebus makanan seperti makanan-makanan Jepang atau makanan-makanan Cina kayak steamboat gitu teman-teman ya. Nah kita juga bisa menaikkan atau menurunkannya ya. Kalau diturunin sampai 200 watt, kalau dinaikkan sampai 1300 watt. Nah, sekarang aku pencet untuk fungsi porridge, ini untuk bikin bubur, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngelihat untuk wattnya berapa, terus suhunya berapa, sama waktunya berapa. Nah, kira-kira untuk bikin bubur ini maksimal sampai 45 menit ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat baru aja 1 menit airnya udah mau mendidih ya. Berarti ini cepet banget, teman-teman. Sekarang aku pindahin ke fungsi stir, teman-teman. Ini tuh untuk menumis ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat maksimal 270 derajat untuk suhunya. Ini tidak bisa digedein ya, tapi bisa dikecilin teman-teman sampai 80 derajat. Sesuai dengan kebutuhan kita ya untuk mengatur panasnya ini. Nah, kita bisa ngelihat untuk waktunya sendiri menumis ini maksimal sampai 3 jam gitu teman-teman, maksimal ya. Tapi biasanya aku cuman 6 menit, 7 menit udah beres menumisnya, cepet banget. Oke, sekarang aku pencet lagi ke fungsi fry atau menggoreng teman-teman. Nah, ini untuk menggoreng ini maksimal 270 derajat ya. Nah, untuk panasnya sendiri bisa kita atur teman-teman ya, karena kompor listrik ini tuh benar-benar canggih dan juga pintar. Nah, kita bisa ngelihat untuk waktu menggorengnya maksimal 2 jam teman-teman. Kalau waktunya sudah habis nanti kompornya akan mati sendiri. Dan kita kalau belum selesai menggoreng misalnya karena gorengannya banyak, ya udah kita bisa nyalain lagi gitu. Bisa ditambahin lagi waktunya. Tapi biasanya kalau menggoreng aku cukup 10 menit gitu, nggak lama-lama kok. Oke teman-teman, kita ke tombol WAM ya sekarang. Jadi untuk memanaskan makanan yang udah kita masak, misalnya udah dingin gitu ya, dipanasin bisa dengan suhu 80 derajat. Nah, untuk maksimal waktunya sampai 2 jam teman-teman. Tapi biasanya sih kalau manasin juga nggak lama-lama ya, sekitar 10 menitan juga udah selesai. Oke teman-teman, sekarang aku mau menumis sayuran pakai kompor listrik. Ini udah ada kol sama wortel. Terus untuk bumbunya sendiri udah ada tomat, terus daun bawang, pakai telur juga ya, sama cabai teman-teman. Oke, kita mulai aja. Jadi aku akan nunjukin seberapa cepat kita pakai kompor listrik ini ya. Sekarang aku tuangin dulu untuk minyaknya untuk menumis. Oke, sekarang aku pilih mode stir untuk menumis. Nah, selain itu juga banyak banget pilihan tombolnya teman-teman. Ada untuk menghangatkan susu, untuk sop, untuk merebus gitu ya. Pokoknya lengkap banget.
Oke teman-teman, untuk melihat waktunya kita pencet timernya dan akan muncul waktunya. Nanti waktunya itu akan berkurang ya, sesuai berapa lama waktu yang kita gunakan. Nah ini sudah muncul waktunya ya, kita mulai dari angka 1 jam. Oke, sekarang kita kasih air teman-teman ya, biar bumbu-bumbunya lebih meresap. Selanjutnya aku kasih garam setengah sendok teh, terus kaldu bubuk juga sekitar 1/3 sendok teh ya. Lanjut dikasih gula putih sekitar 1 sendok teh. Terus lanjut dikasih saus tiram sekitar setengah sendok teh. Nah teman-teman bisa ngelihat untuk waktunya ini sisanya 56 menit ya, berarti penggunaan waktunya sekitar 4 menit. Oke teman-teman, aku rasa ini udah mateng ya, aku cek dulu untuk sayurannya. Nah alhamdulillah ini udah selesai kita menumisnya teman-teman, kita tinggal angkat. Dan di sini kita bisa ngelihat untuk waktunya udah 54 menit ya, berarti kita menghabiskan 6 menit teman-teman. Jadi memasak dengan kompor listrik ini cepat juga teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, ini bisa jadi solusi ya untuk kita semua, apalagi untuk aku sendiri ya, ketika malam-malam kehabisan gas, pas suami misalnya lagi nggak ada di rumah gitu. Karena kompor listrik ini benar-benar aman gitu, kalau kita nggak pakai dia langsung mati secara otomatis. Dan untuk panasnya sendiri teman-teman, ini tuh panasnya hanya di lingkaran hot plate-nya doang. Sementara untuk di pinggir-pinggir kompor listriknya sendiri ini tuh nggak panas ya. Panasnya itu nggak menyebar kemana-mana, cukup di hot plate-nya doang gitu. Jadi ini bener-bener aman teman-teman. Terus teman-teman, aku juga pengen nunjukin untuk kompor listrik ini bisa juga pakai alat masak yang bentuknya kotak seperti ini ya. Tidak hanya yang bentuknya bulat gitu. Jadi asalkan alat masak itu bisa untuk kompor listrik, ya udah bisa digunain gitu, walaupun bentuknya kotak seperti ini. Nah tadi aku goreng stik talas keju pakai pan serbaguna, ini merek Idealife juga teman-teman. Nanti deh untuk di video selanjutnya aku akan review ya untuk pan yang ini. Ini benar-benar multifungsi teman-teman, bisa untuk goreng, untuk ngukus, untuk ngerebus gitu ya. Ada saringan untuk ngukusnya juga, plus ada tutupnya juga, benar-benar multifungsi teman-teman ya. Bisa juga kok digunain untuk numis-numis gitu. Pokoknya untuk segala macam keperluan ini multifungsi banget. Oke teman-teman, satu lagi ya, kalau kita mau mencabut colokannya, tunggu dulu sampai kipasnya itu berhenti. Jadi biarkan dulu pendinginnya bekerja, baru kita cabut. Terus untuk membersihkan kompor ini mudah banget, pakai lap yang lembab aja ataupun pakai tisu juga boleh ya. Kalaupun ada minyak-minyak yang nyiprat-nyiprat, boleh dibersihkan pakai sabun pembersih sedikit aja gitu teman-teman, aman kok. Nah, untuk info pembelian dari kompor listrik ini, teman-teman cek aja di bawah judul video ini, aku taruh link pembeliannya di sana ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum.